Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi kita pada kegiatan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Kali ini kita akan membahas tentang LK 1.1 tentang identifikasi masalah. Namun LK 1.1 ini dikhususkan untuk mata pelajaran bimbingan dan konseling. Jadi ini ada sedikit perbedaan dengan LK 1.1 dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Baik, langsung saja. Ini terkait jenis masalah konseling. Dari hasil kami mengikuti kegiatan PPG, bahwasanya jenis masalah ini dikelompokkan menjadi 4. Ada yang jenis masalah pribadi, ada yang jenis masalah sosial, ada yang jenis masalah karir, dan juga ada jenis masalah belajar sesuai dengan bidang-bidang yang ada di bimbingan konseling. Terus selanjutnya dalam mengidentifikasi masalah konseling yang diidentifikasi untuk mengisi kolom ini, teman-teman bisa melihat kepada SKKPD yang ada di POPBK. Jadi kalau bidang pribadi itu ada landasan religius, ada landasan perilaku etis, ada landasan kematangan emosi, pengembangan diri, kesiapan diri untuk menikah. Jadi untuk menentukan masalah, identifikasi masalah itu, lihatlah landasan-landasan ini. Kira-kira konseling ada masalah apa enggak di bidang-bidang tersebut. Dan ingat, ini bukan masalah guru, ini bukan masalah sekolah, tapi kita sebagai guru BK lebih melihat kepada masalah yang ada di konseling. Contohnya, identifikasi masalah yang masalah pribadi, ada malas mengikuti rutinitas beribadah, ada kabur dari asrama, ada menyakiti diri sendiri, atau keinginan melompat dari lantai 3, murung dalam belajar, kecewa dengan nilai rapot, marah dengan memukul tangan kepada tembok, frustasi selalu gagal ranking 1, gaya hidup yang hedonisme. Nah, selanjutnya teman-teman, dari identifikasi masalah ini sebenarnya bisa dilihat apakah masalah yang dimunculkan ini berupa masalah atau hanya gejala. Misalkan kalau malas mengikuti rutinitas beribadah, ini bisa jadi hanya sekedar gejalanya saja. Adapun dari psikologisnya itu apa belum kelihatan. Nah, contohnya lagi kabur dari asrama, ini juga bisa jadi hanya gejala saja. Tapi masalahnya itu apa? Nah, sebenarnya yang menjadi kajian dari kegiatan LK 1.1 ini, kita harus bisa mengelompokkan juga apakah itu berupa masalah ataukah berupa gejala. Kalau misalkan masalah, maka larinya nanti itu dianalisis identifikasi masalah konseling itu, yang mana analisis ini bisa berupa dokumen-dokumen yang menguatkan tentang masalah, ataukah dari mana masalah itu bisa terjadi. Jadi lebih kepada kita mengeksplor masalah-masalah yang kita angkat itu. Nah, kalau misalkan tadi masalahnya berupa, lanjutkan lagi. Jika masalahnya yang terjadi itu adalah masalah secara gejalanya masalah, maka ini nanti bisa ditindaklanjuti dengan bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Kalau itu memang berupa masalah, maka larinya itu bisa ke konseling atau layan responsif. Nah, di sana yang membedakannya. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Kami di sini, jadi di sini itu kalau kami jelaskan setiap masalah-masalah yang diangkat. Misalkan tadi nomor 4 di identifikasi masalah itu, peserta didik merasa tidak memiliki teman satu frekuensi di sekolah baru sehingga merasa murung dan tidak memiliki motivasi. Nah, ini juga bisa dieksplor apakah benar demikian menurut kajian-kajian di buku atau di jurnal, ataukah ada hal yang lainnya. Terus yang selanjutnya kami geser dulu ke bawah sebentar. Apakah ada lagi? Sebentar. Kami akan coba lagi. Nah, untuk yang bagian mohon maaf,
Nah, masalah sosial yang sekarang tadi kan masalah pribadi, sekarang masalah sosial. Di masalah sosial itu ada kalau di SKKPD itu ada kesadaran tanggung jawab, ada kematangan hubungan dengan teman sebaya dan kesadaran gender. Nah, teman-teman kalau kesulitan mengidentifikasi masalah konseling bisa diangkat dari bagian-bagian ini, landasan-landasan atau standar kemandirian peserta didik dari hal-hal yang ini. Contohnya di sini ada bullying, ada bekerja sama dalam memukul adik kelas. Wah, ada yang menghabiskan makanan orang lain, ada intoleran terhadap anak yang berbeda aliran keagamaan. Tentu yang tadi bisa dikaitkan di analisis identifikasi masalahnya itu bisa berupa apakah itu adalah sebuah gejala konseli ataukah itu benar-benar masalah. Terus yang selanjutnya di masalah belajar, nah ingat, jadi kalau di masalah belajar itu hanya kematangan intelektual saja kalau dalam SKKPD. Nah ini kita bisa angkat ada prokrastinasi akademik, ada bolos sekolah, stres akademik, trauma pergi ke perpustakaan, gaduh saat pelajaran, mencontek, memasukkan tanda tangan guru, sistem belajar kebut semalam, plagiat tugas, dan pindah jurusan. Nah ini untuk bagian analisisnya itu bisa mengeksplor dari masalah-masalah yang diangkat dari jurnal, ataukah memang dari mana masalah kita angkat, apakah dari catatan pribadi siswa, ataukah dari catatan kehadiran, ataukah yang dari yang lainnya. Yang nanti kita bisa kelompokkan apakah nantinya itu berupa gejala ataukah benar-benar masalah. Kalau berupa gejala masuknya nanti ke bimbingan kelompok ataukah bimbingan klasikal. Kalau misalkan masalah berarti larinya nanti ke konseling, apakah konseling individu ataukah konseling kelompok. Yang selanjutnya di bagian nomor 4, karena ini masalah belajar sudah, di bagian 4 itu ada masalah karir. Nah, sebentar. Nah, di masalah karir ini kita lihat apakah masih ada masalah karir. Oke. Nah, masalah karir ini sama. Kita kelompokkan juga apakah itu berupa gejala ataukah itu berupa benar-benar masalah. Ada yang bingung jurusan kuliah, ada minim pengetahuan jalur masuk kuliah, ada konflik batin antara usaha dan kuliah, menganggap karir terbaik adalah kuliah, wirausaha dianggap rendah, tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, silakan bisa kita gali. Dan yang di bagian masalah karir ini sebenarnya di SKKPD itu ada kematangan keputusan karir ataukah jiwa kewirausahaan. Nah, dari 2 poin itu bisa kita lihat diangkat masalah mana yang cocok untuk kita jadikan sebagai masalah dalam konseling. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.